Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zonah Mamat yang berbahagia, topik pembahasan kali ini yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dimana jumlah akar-akarnya yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi intinya bahwa video ini adalah membahas ya, tanpa terlebih dahulu kita mencari nilai X1 dan X2 nya. Cuman di sini sudah langsung bisa diketahui jumlah dari akar-akar yaitu dengan rumus min B per A. Nah, bagaimana dengan hasil kalinya? Hasil kalinya yaitu bahwa X1 dikali X2 itu sama dengan C per A ya. Coba langsung saja kita perhatikan contoh yang pertama. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0, tentukan nilai dari A X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada rumusnya bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Yaitu rumusnya seperti apa? Adanya bahwa X1 plus X2 sama dengan min B per A ya. Jadi ini harus kita rubah dulu, yaitu bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 kuadrat. Nah, ini harus dikurangi 2x1 x2. Nah, kenapa ini harus dikurangi 2x1 x2? Coba perhatikan, yang ini kalau kita uraikan x1 plus x2 dalam kurung kuadrat, ini kalau kita jabarkan berarti X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 X2, 2x1 X2 ditambah X2 di kuadrat. Nah, ini kan tidak sama dengan ini ya, atau ini tidak sama dengan ini, sehingga kalau kita rubah seperti ini harus dikurangi 2x1 X2. Kenapa? Karena ini kalau dijabarkan akan muncul plus 2x1 X2. Maka untuk melenyapkan ini biar sama dengan sebelah kiri tanpa ada 2x1 X2, maka harus dikurangi 2x1 X2. Ini kita lanjutkan, X1 ditambah X2 berarti min B per A kemudian di kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2 C per A sama dengan min B. Karena B nya min maka jadi plus ya, 5 per A nya 2 dalam kurung di kuadrat kemudian dikurangi 2 kali C per A. C nya 6, A nya 2 berarti 6 per 2. Kita lanjutkan sebelah kanan, 5 per 2 di kuadrat berarti 25 per 4 dikurangi 2 kali 6 dibagi 2 itu 6. Nah, ini kita samakan penyebutnya berarti 25 per 4 dikurangi 24 per 4. Penyebutnya sudah sama, tinggal atas dikurangi atas yaitu 1 per 4. Selesai bagian A. Kemudian yang B, X1 min X2 di kuadrat sama dengan berarti X1 di kuadrat 2 kali X1 kali X2 berarti min 2x1 kali X2 kemudian min X2 di kuadrat jadi plus ya, min di kuadrat itu plus X2 di kuadrat. Coba ini yang sama-sama kuadrat kita tulis berdampingan. Nah, begini, min 2x1 X2 sama dengan, nah ini di rumus tidak ada, maka seperti nomor 1A tadi, ini kita rekayasa dulu, berarti X1 plus X2 dalam kurung kuadrat, karena ini nanti muncul plus 2x1 X2 maka harus dikurangi 2x1 X2 biar sama dengan ini ya, tanpa 2x1 X2. Kemudian min 2x1 X2 sama dengan ini sejenis bisa digabung, maka X1 plus X2 di kuadrat min 2x1 X2 min 2x1 X2 sama saja dengan min 4x1 X2 sama dengan min
B per A dikuadrat dikurangi 4 kali C per A sama dengan min B per A. Ini min ketemu min jadi plus ya, B nya kan min 5, nah min nya kan rumus ya, min jadi ketemu min dengan min jadi plus 5 per A nya 2, kemudian dikuadrat dikurangi 4 kali C per A, C nya 6 per 2 sama dengan 25 per 4 dikurangi 12 sama dengan 25 per 4 min 48 per 4. Oke, sama dengan min 23 per 4. Selesai. Sekarang 1C. 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan, kita kalikan silang ya, X2 kali 1 berarti X2 X1 kali 1 plus X1 per ini dengan ini dikalikan X1 kali X2 sama dengan ini hasil jumlah akarnya berarti min B per A dibagi C per A. Min B min 5 jadi 5 per A nya 2 dibagi C per A 6 dibagi 23, maka sama dengan 5 per 6. Selesai. 1D. X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan, nah ini juga harus kita rubah dulu sama dengan kalikan silang X1 kali X1 X1 dikuadrat X2 kali X2 plus X2 dikuadrat per X2 kali X1 ya. X1 X2. Nah yang atas ini bisa kita rubah X1 plus X2 dikuadrat kurangi 2 X1 X2 per X1 kali X2 sama dengan ini berarti min B per A berarti 5 per 2 dikuadrat dikurangi 2 kali C per A 6 per 2 langsung saja 3 ya, per X1 kali 2 C per A berarti 6 per 2 langsung saja 3 sama dengan 25 per 4 dikurangi 6 per 3. Kita lanjutkan di bawahnya, 25 per 4 min 24 per 4. 24 per 4 kan nilainya tetap 6 seperti ini, kemudian dibagi dengan 3 sama dengan yang atas ini berarti 1/4 dibagi 3 sama dengan 1/12. Selesai. Nomor 2 yang terakhir, tentukan nilai M agar salah satu akar dari persamaan X kuadrat plus MX plus 18 sama dengan 0 2 kali akar yang lain. Misal akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 sama dengan 2X2. Kemudian berikutnya kita cari hasil kali akar. X1 dikali X2 ini berarti C per A, C nya 18, A nya 1, maka hasilnya adalah 18. Kemudian 2X1 2X2 ya, 2X2 kali X2. Loh, kenapa kita tulis seperti ini? Karena X1 katanya 2X2, maka X1 di sini bisa diganti dengan 2X2 sama dengan 18. 2X2 dikuadrat sama dengan 18, maka X2 kuadrat sama dengan 9, maka X2 sama dengan plus minus akar 9, maka X2 nya sama dengan 3 atau min 3. Untuk X2 sama dengan 3,
maka X1 nya sama dengan 2 kali X2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian jumlah akar. Jumlah akar X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min M per 1 sama dengan min M. Oke. Kemudian X1, maka X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 sama dengan min M. Atau kita balik bahwa M sama dengan, kalau ini berubah tanda jadi plus, maka yang sebaliknya ini jadi min. Min dalam kurung X1 ditambah X2. Oke, maka sama dengan min dalam kurung 6 ditambah 3, maka sama dengan min 9. Oke, maka M nya ketemu min 9. Kemudian berikutnya untuk nilai X, ini X nya 3. Nah, sekarang untuk X sama dengan min ya, maaf, untuk X sama dengan min 3. Nah, ini untuk, maka X1 nya sama dengan 2X2 sama dengan 2 kali min 3 sama dengan min 6. Oke, ini persamaan pertama. Selanjutnya bahwa M itu adalah koefisien dari X. Ini selalu rumus ya, ini rumus ya, selalu negatif dari X1 ditambah X2 sama dengan negatif X1 ditambah X2, berarti min 6. X1 nya min 6, kemudian X2 nya min 3, maka sama dengan min 9, kurungnya dibuka, maka perkalian tanda jadi plus 9. Jadi nilai dari, maaf ini coret ya, nilai M sama dengan min 9 atau 9. Selesai. Sesi terakhir yaitu soal uji pemahaman jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nomor 1 silahkan dilihat, kemudian dicatat, langsung dikerjakan. Nomor 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 soal untuk latihan kalian, silahkan dicoba. Kemudian hasilnya dicocokkan apakah sudah benar semua atau belum. Nah, kalian tinggal mengklik ya link yang ada di video ini di kolom deskripsi. Di situ ada pembahasan soal-soal latihan tersebut. Saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.